Nah, kebanyakan dari kita kan begitu ya, ingin menjadi yang tersorot begitu ya, ingin menjadi yang paling utama, yang mengambil alih tugasnya hamba Tuhan, mengambil alih tugasnya orang lain dan lain sebagainya, majelis dan segala macam. Kita pikir kita akan menjadi hebat, seolah-olah kita yang lebih hebat daripada orang lain. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetap kita semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Dan kita akan merenungkan dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ini cuma sedikit ya, tapi tetap juga serius untuk membaca firman Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah pasti akan menjadi berhasil. Bagi kita yang pernah melayani Tuhan atau sedang melayani Tuhan, pasti akan berhasil kalau kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga halnya dengan Daud. Respon Daud dan segenap umat adalah pujian, penyembahan, serta ucapan syukur yang diwujudkan dalam bentuk ritual sesuai dengan Taurat, yaitu persembahan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Ini karena kehadiran tabut Tuhan dalam kota tersebut. Lalu juga diikuti oleh pemberkatan bagi seluruh bangsa, begitu ya. Sebagai lambang pemberkatan tadi, sekeping roti, sekerat daging, dan juga sepotong kue kismis yang dibagikan kepada setiap orang. Artinya, setiap umat boleh ikut berbagi dan bersukacita karena Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi mereka berhasil memindahkan tabut Allah tersebut. Dengan kehadiran tabut Allah, maka diselenggarakan berbagai perayaan yang erat kaitannya gitu ya, artinya ada peran-peran yang lainnya. Nah, kita harus mengerti bahwa catatan di ayat yang kedua yang mengatakan Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan bukan berarti Daud mengambil alih tugas dan haknya imam. Ini hendak menunjukkan bahwa raja sebagai wakil umat ikut serta dalam ritual tersebut yang pasti dilayani secara langsung oleh para imam. Kalau dia layani sendiri, ini pasti Tuhan pasti akan marah lagi gitu ya. Tidak akan terjadi sukacita dalam bangsa tersebut kalau seandainya Daud mengambil haknya para imam kembali. Jadi, saudara sekalian, ketika kita melakukan tugas kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, atau tugas pelayanan dan segala macam, tapi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, maka hasilnya adalah keberhasilan dan sukacita. Seringkali kita seperti orang yang bisa apa saja, gitu, menjadi Superman, bisa melakukan apa saja, seolah-olah kita apa aja ada, lalu gak ada, apa yang lu minta gua ada gitu ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya. Jadi tidak demikian dalam kehidupan Daud. Dia tahu ketika dia memberikan itu bagian para imam, para Lewi dan lain sebagainya, maka terjadi sukacita yang besar, maka terjadi keberhasilan yang sangat besar ketika semua orang menjalankan sesuai dengan talentanya. Para imam tidak bisa menjadi raja, artinya tidak bisa memerintah seperti Daud, berperang dan lain sebagainya. Lewi juga sama, karena bukan bagiannya, karena bukan talentanya. Tapi Daud juga sebaliknya, tidak bisa mengambil alih tugas para imam dan orang Lewi. Nah, kebanyakan dari kita kan begitu ya, ingin menjadi yang tersorot begitu ya, ingin menjadi yang paling utama, yang mengambil alih tugasnya hamba Tuhan, mengambil alih tugasnya orang lain dan lain sebagainya, majelis dan segala macam. Kita pikir kita akan menjadi hebat, seolah-olah kita yang lebih hebat daripada orang lain. Ini yang bahaya. Talenta yang Tuhan berikan tidak untuk hal itu, tetapi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghebatkan diri kita sendiri. Jadi seolah-olah kita ini yang paling perhatian, kita ini yang paling peduli, kita ini yang paling mengerti, paling yang brilliant, yang paling menonjol dan lain sebagainya. Talenta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya adalah untuk keberhasilan bersama-sama, bukan keberhasilan individu, sehingga nama dia yang selalu dimuliakan gitu ya. Namanya dia, maksudnya namanya dia manusia gitu ya, yang dimuliakan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita pikirkan apakah saya termasuk orang yang seperti apa. Kenapa saya tidak terlampau berhasil dalam hidup ini, ataupun kenapa saya kurang disukai orang dan lain sebagainya. Karena kita tidak memakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah talenta saya ya Tuhan? Mungkin kita pernah bertanya kepada Tuhan, tetapi kenapa kita tidak tahu?
karena kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita punya talenta, itu dipakai untuk kemuliaan namanya, bukan dipakai untuk menjatuhkan orang lain, bukan dipakai untuk mengkritik orang lain, untuk memperlihatkan kelemahan orang lain, tidak. Tetapi Tuhan letakkan talenta itu untuk memuliakan namanya, sehingga semua orang akan bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.